Bisa dilihat ini adalah bendera One Piece yang dipasang di salah satu mobil box di Jakarta, saudara. Bang, dari Kompas TV, wawancara boleh nggak? Wawancara One Piece aja saya ikutin nggak apa ya? Terus saya akan tunjukkan ini adalah bendera Jolly Roger yang kemudian dipasang di salah satu mobil box yang saya temui di wilayah Jakarta Utara. Tentu ini menjadi menarik. Apa yang kemudian menjadi alasan supir ini menggunakan bendera Jolly Roger di momentum Hari Kemerdekaan? Saya akan coba tanyakan secara langsung, saudara. Bang, tadi kan kebetulan banget kita papasan, saya melihat abang pakai bendera Jolly Roger One Piece ya? Iya. Ada alasan khusus? Ekspresi aja? Tidak ada alasan untuk misalnya makar, provokasi? Tidak ada? Karena ini kan bendera One Piece sendiri kan sebagai hiburan. Nggak dimaksudkan ke makar atau apapun itu cuma disusun orang atas saja. Tapi sebelumnya memang sudah terpasang dari kapan, Bang? Baru hari ini. Baru hari ini? Baru hari ini. Oke. Tapi dari abang sendiri melihat, sebenarnya kan Presiden juga sudah bilang ya, nggak apa-apa dipakai. Penting di bawah bendera merah putih. Betul. Nggak boleh sama tinggi, harus di bawah. Karena merah putih harga mati. Simbol dari bendera One Piece ini adalah simbol kritik, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ya. Abang sendiri sebagai seorang supir, kondisi ekonomi saat ini menurut abang seperti apa? Nggak bisa dibilang stabil. Kita kalau nggak, gimana ya Bang? Pas-pasan aja sih Bang. Malah kadang kurang nombok. Kadang kurang. Dari abang sendiri melihat, ini kan sekali lagi, ini kan simbol kritik kepada pemerintah. Abang sendiri melihat pemerintah saat ini celahnya di mana? Ada yang kurang nggak? Banyak Bang, banyak kekurangan. Salah satunya mungkin yang paling abang rasakan? Kebijakannya. Kebijakannya itu lebih jelas. Oke, kebijakannya. Lebih jelas kelihatan kurangnya. Terus saya berada di Pasar Asmk Jakarta, salah satu pasar yang kemudian menjual bendera merah putih jelang Hari Kemerdekaan. Saya akan mencoba mendeteksi dan juga mencari apakah betul ada bendera Jolly Roger ataupun bendera One Piece yang dijual di sini, saudara. Bang, izin tanya Bang, abang siapa namanya Bang? Ibnu. Bang Ibnu, kan sekarang lagi rame di medsos ya, bendera One Piece. Ada yang nyari nggak Bang? Banyak sih yang nyari. Banyak yang nyari? Masih banyak. Oh. Cuman kita nggak berani jual itu. Nggak berani jual? Iya. Mobilnya paling truk. Kebanyakan yang kebanyakan nanya. truk. Sekedar nanya, ada nggak Bang? Nggak ada. Kenapa nggak jual? Nggak tahu lah, nggak nyetok lah gitu. Tapi kalau dari abang sendiri emang sengaja nggak jual apa gimana? Ya tergantung, kalau rame kita jual gitu tuh. Kalau nggak, apa ya, nggak ada hukumnya lah gitu tuh. Ya kan takutnya kan gitu. Takutnya salah ya? Iya, takutnya salah. Gara-gara satu bendera nanti ke usaha yang lain malah repot ya. Kacau. Saya akan coba tanya dan juga masuk lebih ke dalam, saudara, apakah ada yang menjual bendera One Piece di Pasar Asmk ini. Nah, di sini memang banyak mobil box, tapi saya belum melihat ada yang menggunakan bendera One Piece ataupun mencari bendera One Piece. Nggak nyari bendera One Piece? Pernah pasang bendera One Piece nggak? Pernah. Tapi udah dicopot. Copot sebentar kalau ada razia aja. Benderanya sekarang di mana? Ada? Di sana. Gudang. Oh, di gudang. Abang waktu masang kenapa Bang? Simbol apa tuh? Protes atau apa? Ya iyalah, jelas lah. Siap. Apa emang yang ngerasa dirugiin apa Bang? Banyak. Kayak odol-odol gitu ya, kita protes lah. Odol ya? Oh, oke. Walaupun kita supir kota kan, kita kan ada asosiasi. Oke. Perkumpulan supir. Oke, siap. Dari ketuanya nggak boleh Bang. Oh, Udah ada arahan. udah ada arahan. Semua supir yang di Pantura pun sama. Kenapa nggak boleh? Dikasih tau nggak? Bukan kamu ya, harus menghargai katanya. Oh, oke. Beritanya begitu aja. Harus menghargai bendera merah putih mungkin ya. Tapi abang sendiri kan nggak ada niatan untuk provokasi, enggak ya? Cuman bentuk protes. Cuma pemerintah aja yang repot lah. Di bang bendera kok diprotes. Siap.
Makanya suruh lihat Gibran waktu kampanye. Siap. Pakai baju One Piece. Siap. Saya akan coba tanyakan lagi ke salah satu pedagang di sini. Tapi abang jualan bendera One Piece nggak? Nggak jual. Kenapa? Bingung ngejelasinnya. Takut atau takut ya? Takutnya dirahasia ya. Betul. Banyak yang nyari? Iya banyak yang nyari Mas, tapi nggak dikasih, nggak punya barang. Yang nyari tuh anak muda, supir truk atau siapa? Kebanyakan sih bapak-bapak. Pak Yasin jual topi apa sama bendera juga? Topi doang. Oh, topi doang. Ada alasan khusus nggak, Pak? Kenapa jual topi One One Piece? Ya, mumpung lagi rame. Oke. Banyak yang nyari, Pak? Banyak. Banyak yang nyari dari Bendera kemarin? juga banyak. Bendera juga banyak? Banyak. Anak muda. Oh, anak muda kebanyakan? muda. Oh. Nanti habis malah barangnya. Cuman yang sisa ini aja? Saya tidak menemukan pedagang yang menjual bendera One Piece di Pasar Asmk. Sebagian pedagang mengaku takut untuk menjualnya. Namun penelusuran saya tidak berhenti di Pasar Asmk. Saya akan melanjutkan penelusuran mencari pengibar bendera One Piece di tempat lain. Saudara, di depan mobil Kompas TV ada satu angkutan kota yang terlihat mengibarkan bendera berwarna hitam, tengkorak dengan topi jerami One Piece. Saya akan coba langsung berbincang dengan pengemudi angkot yang sedang beroperasi ini, saudara. Sengaja dikibarin dari kapan, Bang? Baru Bang, baru 3 hari. Baru 3 hari? Iya, 3 hari. Kenapa tuh dikibarin? Boleh tahu nggak? Ya, buat menandai perwakilan rakyat aja terhadap pemerintah. Oke. Ya seperti suara rakyat aja yang sekarang ini. Oke. Emang yang abang rasain sebagai supir angkot, kondisi saat ini seperti apa? Makin berasa Bang. Ada aja perubahan yang drastis. Contohnya? Ekonomi berubah juga drastis. Makin baik apa gimana maksudnya? Makin beda daripada yang dulu gitu. Berkurang? Iya. Oh, oke. Buat makan-makan aja. Buat makan aja? Tapi kalau dibandingin misalnya tahun lalu? Lebih besar dari yang dulu. Oh. Dibanding sekarang ada angkutan dari pemerintah itu. Oh. Karena ada saingan baru. Karena ada saingan baru? Iya. Oke. Terus pajaknya juga makin naik. Pajak terus semua setiap tahun mungkin makin naik. Dari abang sendiri ada yang ingin disampaikan nggak ke pemerintah di bulan kemerdekaan? Nggak ada sih Bang, ngeri juga. Pakai itu aja ya yang penting ya. Saya akan tunjukkan sekali lagi, saudara, ini adalah bendera One Piece yang kemudian dikibarkan di salah satu angkot. Saya akan coba cari ke sebelah sana, saudara, karena ini lampu merah. Tadi saya melihat ada yang menjual bendera One Piece. Itu adalah penjual yang tadi saya sebutkan, saudara, menjual tidak hanya bendera merah putih, tetapi juga bendera One Piece. Kita akan coba langsung berbincang dengan penjual bendera tersebut. Saya lihat ini dari jauh menarik banget nih. Tadi selain menjual bendera merah putih, juga menjual bendera One Piece. Yang beli banyak. Ya alhamdulillah lah, kita namanya cari momen, ibaratnya intinya mah kita mah nggak gimana-gimana untuk nafkahin keluarga aja, udah intinya gitu aja. Tapi banyak yang Nyari beli, Bang? nafkah, ya adalah 1-2 mah. Biasanya yang beli ini siapa, Bang? Biasanya? Ada yang mobil pribadi, ada yang mobil itu juga ada sama. Oh, ada. Mobil pribadi Ya, juga ada? Ada, itu tergantung seneng-senengan. Abang sendiri sebagai penjual melihat viral banget nih bendera One Piece, tanggapannya gimana? Ya syukurlah, kita kan jadinya ada lebih apa namanya, ada lebih pendapatan dari sini gitu istilahnya. Biasanya jual ini dapat segini, ada tambahan dikit-dikit. Oke. Selain bendera One Piece ini juga ada ini ya, Yang kecil. yang kecil-kecil ya? Oke. Siap. Ada harapan mungkin ke depan terakhir? Ya yang penting kita mah intinya mah orang di jalan dari nafkah nyari momen. Di mana yang jual laku saya jual. Yang penting kita nggak menantang negara. Gitu aja.